Ada negara yang ingin membantu kita untuk persiapan. Walaupun skemanya berbeda seperti yang kita harapkan. Kalau dulu kan, kenapa kita ingin bermain dengan tentu negara Timur Tengah, ya untuk persiapan ke Oktober. Tapi karena ada satu hal yang lain, FIFA harus turun tangan. Ini penting supaya tidak ada lagi mana-mana tim sepak bola yang sengaja atau tidak sengaja membatalkan satu-satu perlawanan yang dalam masa terdekat sudah nih. Ini pentingnya. Jadi FIFA itu harus berpikir. Kuwait yang batal menghadapi timnas kita pada tanggal 5 September yang akan datang di FIFA Matchday. Akhirnya kabar terakhir memang menerima tawaran uji coba di FIFA Matchday ini melawan Suriah. Itu yang mengagetkan dan termasuk Ketua Umum Pak Erick Thohir. Kuwait kena karma, 10 negara Asia dukung Indonesia, Presiden FIFA dan AFC sanksi Kuwait usai mundur di FIFA Matchday. Kabar mengejutkan mengguncang jagat sepak bola Asia. Laga uji coba internasional yang seharusnya mempertemukan timnas Indonesia melawan timnas Kuwait pada agenda resmi FIFA Matchday mendadak batal. Keputusan sepihak Kuwait untuk mundur dari pertandingan itu bukan hanya memicu kekecewaan, tetapi juga menimbulkan gelombang kemarahan di level internasional. Tak tanggung-tanggung, Presiden FIFA dan Presiden AFC turun tangan langsung memberi sanksi tegas kepada Kuwait. Ironisnya, 10 negara Asia serentak menyatakan dukungan mereka untuk Indonesia, seolah membuktikan bahwa Kuwait kini benar-benar menuai karma dari tindakannya sendiri. Awalnya, pertandingan ini diproyeksikan menjadi duel menarik. Indonesia sedang dalam tren positif dengan deretan pemain muda berbakat, ditambah kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang memperkuat lini depan. Kuwait, di sisi lain, menganggap laga ini kesempatan untuk menguji kekuatan menghadapi tim yang berkembang pesat di kawasan Asia Tenggara. Namun, hanya beberapa hari sebelum laga digelar, Kuwait membuat keputusan mengejutkan, mereka menarik diri. Alasan yang dilontarkan terdengar tidak masuk akal. Ada yang menyebut persoalan teknis, ada pula isu politik yang memengaruhi keputusan Federasi Kuwait. Namun apapun alasannya, keputusan itu jelas melanggar etika sepak bola internasional. Sebuah laga resmi FIFA Matchday tidak boleh dibatalkan sepihak tanpa alasan kuat, apalagi setelah semua persiapan dilakukan dan jadwal sudah ditetapkan. Keputusan Kuwait ini langsung masuk ke radar FIFA dan AFC. Presiden FIFA, yang dikenal tegas terhadap sikap federasi nakal, langsung mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Kuwait akan dikenai sanksi. Bentuknya tidak main-main, denda finansial besar, pembatasan agenda uji coba internasional untuk periode tertentu, serta evaluasi khusus terhadap Federasi Sepak Bola Kuwait. Sementara itu, Presiden AFC menyebut bahwa apa yang dilakukan Kuwait adalah preseden buruk bagi sepak bola Asia. Menolak bertanding tanpa alasan jelas sama saja merusak reputasi kawasan Asia di mata dunia. Apalagi, saat ini AFC sedang gencar membangun citra positif lewat kompetisi internasional dan persiapan menuju Piala Dunia 2026. Dengan dua otoritas tertinggi sepak bola itu turun tangan, jelas posisi Kuwait makin terpojok. Mereka bukan hanya menghadapi kemarahan Indonesia, tetapi juga ancaman isolasi dari komunitas sepak bola Asia. Yang lebih mengejutkan, justru Indonesia keluar sebagai pihak yang paling diuntungkan secara moral. Sebanyak 10 negara Asia terang-terangan menyatakan dukungan kepada Indonesia. Negara-negara itu menilai sikap Kuwait tidak bisa ditoleransi dan Indonesia layak mendapat keadilan. Dukungan ini datang tidak hanya dari Asia Tenggara, tetapi juga Asia Timur, Asia Barat, hingga Asia Tengah. Negara-negara tersebut menganggap Indonesia telah menunjukkan sikap profesional dalam mempersiapkan laga, sementara Kuwait mempermalukan dirinya sendiri dengan keputusan mendadak itu. Beberapa negara bahkan mengusulkan agar Indonesia diberi prioritas menghadapi lawan yang lebih kuat di agenda FIFA mendatang sebagai bentuk kompensasi. Di balik kekecewaan akibat batalnya pertandingan, Indonesia justru mendapat keuntungan besar dari segi citra.
Dunia melihat bagaimana PSSI tetap tenang menghadapi situasi ini, langsung mencari lawan alternatif, agar agenda tim nasional tidak terganggu. Dukungan dari negara-negara Asia semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan baru yang mulai diperhitungkan di kawasan. Bagi publik sepak bola tanah air, kejadian ini menjadi bukti bahwa Garuda kini tidak bisa diremehkan. Jika dulu Indonesia sering dianggap sebelah mata, kini justru federasi lain berbondong-bondong mendukung perjuangan tim merah putih. Seolah-olah dunia ingin berkata, Indonesia adalah masa depan sepak bola Asia. Di balik semua ini, banyak pihak menilai bahwa Kuwait memang sedang menerima karma. Beberapa tahun terakhir, sepak bola Kuwait kerap dilanda masalah internal, mulai dari konflik dalam federasi, sanksi FIFA karena intervensi politik, hingga performa timnas yang terus menurun di level internasional. Kini, keputusan mundur dari laga melawan Indonesia semakin memperburuk citra mereka. Media asing bahkan menyebut Kuwait sebagai contoh buruk bagaimana sebuah federasi bisa menjatuhkan martabatnya sendiri. Alih-alih menunjukkan sportivitas, mereka memilih mundur, dan akibatnya justru mendapat kecaman internasional. Karma ini terasa semakin pedih ketika dukungan internasional justru berpihak kepada Indonesia, bukan kepada mereka. Kasus ini tidak hanya soal satu pertandingan yang batal, tetapi juga memberi pelajaran besar bagi sepak bola Asia. Pertama, tidak ada federasi yang boleh seenaknya membatalkan pertandingan resmi. Kedua, solidaritas antar negara Asia kini semakin terlihat, karena 10 negara dengan tegas berdiri bersama Indonesia. Ketiga, momentum ini bisa menjadi titik balik bagi Indonesia untuk semakin memperkuat posisinya di level global. PSSI diprediksi akan mendapat undangan lebih banyak untuk bertanding melawan tim-tim kuat Asia bahkan Eropa. Alasannya sederhana, Indonesia dianggap profesional, memiliki basis supporter besar, serta mampu menarik perhatian media internasional. Awalnya, tentu para supporter Indonesia merasa kecewa. Tiket sudah terjual, persiapan sudah matang, tapi lawan mendadak kabur. Namun, begitu kabar sanksi FIFA dan AFC turun, serta dukungan dari 10 negara Asia mengalir, rasa kecewa itu berubah menjadi kebanggaan. Supporter menyadari bahwa Indonesia kini bukan lagi tim kecil yang bisa dipermainkan seenaknya. Gelombang dukungan internasional ini juga membuat masyarakat semakin optimis. Apalagi, dengan agenda besar menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, setiap kejadian seperti ini justru memperkuat mental tim dan federasi. Kisah batalnya laga Indonesia vs Kuwait akan tercatat sebagai salah satu drama besar dalam perjalanan sepak bola Asia. Kuwait mungkin berniat menyepelekan, tetapi justru mereka sendiri yang jatuh ke lubang yang mereka gali. Sementara itu, Indonesia bangkit sebagai pihak yang lebih terhormat, mendapat simpati, dukungan, bahkan peluang lebih besar untuk berkembang. Karma memang tidak bisa dihindari. Kuwait kini menanggung akibat dari keputusan ceroboh mereka. Sementara Indonesia melangkah dengan kepala tegak, dengan dukungan 10 negara Asia, serta perhatian khusus dari FIFA dan AFC, timnas